alhamdulillah lah. Alhamdulillah nyampe barang alhamdulillah. Pak. Kan di sini dah. Kemudian ini cukup ke. Belah jaring terus. Ada kesuang. Okey. Jadi kunci ke dari ke. Takara lagi. Pengungsi di mana sih? Pengungsinya? Pengungsi darurat itu baru bang. Tak banyak yang tersisa setelah air bah menghantam permukiman warga di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Rumah yang dulu menjadi tempat bernaung hancur menyisakan puing. Dinding, atap hingga perabotan semua hilang tersapu arus. Di tengah puing dan lumpur, warga masih mencoba menemukan apapun yang tersisa. Sebagian berharap menemukan surat berharga, sebagian lainnya hanya ingin melihat sisa dari kehidupan yang pernah mereka bangun. Tetangga-tetangga yang banyak. Rumah kakak di mana, Kak? Udah hancur semua. Hancur semua deh. Oh iya, Kak. Harapannya, Kak, buat pemerintah, Kak. Kalau bisa harapan kami, tolong bantuannya lah Pak sama kami. Hingga kini, korban meninggal dunia yang dibawa ke Puskesmas Batang Toru mencapai 32 orang dan 186 korban luka. Kemungkinan data ini akan terus bertambah mengingat banyaknya warga yang masih dinyatakan hilang. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Kita ke informasi dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pemirsa, di mana tim SAR gabungan melakukan evakuasi perempuan dan anak-anak korban banjir. Tim SAR menempuh tumpukan material longsor dan membujuk warga agar mau berpindah ke pengungsian. Tim SAR gabungan terus berjibaku mengevakuasi warga korban longsor di Kecamatan Ampek Poto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Evakuasi kali ini difokuskan terhadap perempuan dan anak-anak yang terjebak di rumah mereka. Petugas harus membujuk agar mereka mau mengungsi karena masih ada warga yang memilih tetap bertahan dengan alasan menjaga ternak dan harta benda. Padahal petugas telah mengingatkan adanya potensi banjir dan longsor susulan. Basarnas kerahkan helikopter untuk evakuasi korban banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. 8 korban banjir bandang Kabupaten Agam, Sumatera Barat diangkut menggunakan helikopter milik Basarnas. Dipimpin Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i,
Selanjutnya korban dibawa ke RSUD Lubuk Basung untuk mendapatkan penanganan. Selain mengerahkan helikopter, Basarnas juga mengerahkan personel tambahan lewat jalur laut untuk melakukan pencarian dan mengevakuasi korban banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ratusan hektar lahan pertanian dan rumah warga terendam banjir bandang di Kabupaten Solok setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah ini dalam beberapa hari terakhir. Dari pantauan udara di Solok, Sumatera Barat, menunjukkan banjir melanda desa-desa dan lahan pertanian. Aliran air tak lagi tertampung, sehingga meluber ke permukiman warga. Di beberapa titik, genangan air berubah menjadi arus deras yang mengancam keselamatan jiwa. Gelombang banjir bandang dan tanah longsor telah menerjang Pulau Sumatera, yang mengakibatkan sedikitnya 84 orang meninggal dunia dan ribuan orang mengungsi. Kami dari Kodim 03 Solok, dalam menghadapi bencana ini kami membantu Pemda. Kami mengerahkan sekitar 200 orang untuk membantu penanggulangan bencana banjir dan longsor di wilayah Kodim Solok, termasuk di Kabupaten Solok. Ketua DPRD Kabupaten Solok meminta Presiden Prabowo untuk segera membantu upaya penanggulangan bencana di daerah tersebut. Kami minta bantuan pada Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto, mudah-mudahan segera memberikan bantuan terutama untuk kebutuhan primer karena ada masyarakat kita yang rumahnya sudah tidak ada lagi dan mudah-mudahan tindak lanjut setelah pasca bencana ini bisa membantu Kabupaten Solok untuk pembangunan baik infrastruktur yang sudah rusak, jalan, jembatan, ataupun areal persawahan masyarakat yang memang ratusan hektar yang terdampak oleh bencana banjir dan kalodo di Kabupaten Solok ini. Pemerintah Kabupaten Solok telah menetapkan status darurat bencana selama 14 hari, bertujuan untuk mempercepat operasi bantuan logistik dan pemulihan desa-desa yang terisolir oleh lumpur, puing-puing, dan jalan yang teruntuh. 10 kecamatan terdampak banjir di Kabupaten Gayo Luas Aceh dan 3 orang dilaporkan meninggal dunia. Banjir bandang menerjang kawasan Putri Betung, Aceh Gayo Aceh. Akses jalan di wilayah ini juga terputus total. Selain permukiman warga, sejumlah fasilitas umum rusak berat. Fasilitas umum rusak berat termasuk juga dengan 29 jembatan penghubung putus total. Menurut warga, banjir bandang di wilayah ini menjadi yang terparah dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu petugas gabungan juga menemukan jenazah dari pemakaman warga yang tergerus air sungai akibat banjir bandang di Sungai Desa Uning Puni, Putri Betung, Aceh Gayo Aceh.